Baiklah, perkenalkan nama saya Nurafni, NIM 1733027. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Institutional Assessment. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Institutional Assessment. Institutional Assessment itu adalah proses yang dimana penilaian yang cepat dan tepat dapat mengelola dengan tepat pemilihan tempat atau triase pada pasien yang triase yang tepat untuk menyelamatkan nyawa pasien yang terancam. Tujuan dari institutional assessment ini untuk mencegah semakin parahnya penyakit dan menghindari kematian korban dengan penilaian cepat dan tindakan yang tepat. Ada pun juga prinsip yang dilakukan pada institutional assessment ini. Prinsip dalam menolong pasien dengan memperhatikan danger yang terdiri atas 3A, mandiri, pasien, dan lingkungan. Maka petugas kesehatan harus mengamankan diri dengan memakai APD atau alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, apron, masker, dan lain-lain, serta selalu memperhatikan keadaan yang tepat membahayakan nyawa pasien. Adapun juga proses initial assessment. Pertama, persiapan triase primer survey atau yang disebut dengan ABCDE. Kedua, resusitasi. Ketiga, tambahan terhadap pengkajian primer dan resusitasi. Yang keempat, sekunder survei. Dan yang kelima, tambahan untuk terhadap survei sekunder. Dan yang keenam itu pemantauan dan revaluasi kesinambungan. Ketujuh itu transfer ke pusat rujukan yang lebih baik. Adapun juga persiapan dari institutional assessment ini. Pertama, pra-rumah sakit atau pre-hospital, di mana seluruh kejadian ideal berlangsung dalam koordinasi dengan dokter rumah sakit. Prinsip pertama adalah do no further harm, atau petugas yang datang ke tempat kejadian kecelakaan sudah mempunyai sertifikat kegawat daruratan dan peralatan yang lengkap untuk menyelamatkan pasien. Dan yang kedua itu fase rumah sakit atau in hospital, di mana dilakukan persiapan untuk menerima pasien sehingga dapat dilakukan resusitasi dalam waktu yang cepat. B. Triase. Triase juga terbagi menjadi dua macam, multiple casualties dan mass casualties. Multiple casualties itu adalah dalam keadaan ini penderita yang masalahnya multi trauma atau yang terancam nyawa pasien yang akan ditangani terlebih dahulu. Dan yang kedua itu mass casualties. Dalam keadaan ini yang terlebih dahulu adalah penderita yang kemungkinan survival lebih besar serta membutuhkan waktu dan peralatan tenaga yang paling sedikit. Adapun juga pengkajian primer. Pengkajian primer itu adalah danger. Perhatikan bahaya yang mengancam di sekitar lokasi kejadian. Pastikan aman atau safety dalam melakukan tindakan pertolongan. Adapun juga keamanan yang harus diperhatikan adalah keamanan dari penolong, keamanan lokasi kejadian, dan keamanan pasien. Respon yang menilai kesadaran yang di awal penilaian dilakukan dengan cepat dan tepat, di mana hal ini untuk segera melakukan rencana tindakan pertolongan bagi korban. Cek kesadaran pada pasien. Penilaiannya melihat korban sadar atau tidak. Komponen survei primer ini ada A, B, C, dan E. Airway, breathing, circulation, disability, dan pemaparan dan kontrol lingkungan. Airway itu pastikan kepadanan jalan nafas dan kebersihannya segera. Hindari adanya benda asing yang terdapat di jalan nafas pasien. Contohnya adanya darah, muntahan, permen karet, gigi palsu, dan tulang. Penyumbatan juga bisa terjadinya adanya edema pada lidah yang disebabkan adanya
adanya trauma pada jaringan lidah. Kedua, jika pasien tidak sadar, selalu curigai adanya fraktur spinal cervical dan jangan melakukan hiperektensi leher sampai spinal, dipastikan tidak ada kerusakan. Ketiga, gunakan chin lift atau jaw trucks secara manual untuk membuka jalan nafas. Dan yang kedua itu breathing, kaji irama ketergantungan pernapasan. Kedua, auskultasi bunyi nafas dan catat adanya crackles, wheezing, atau tidak adanya bunyi nafas. Ketiga, jika pernapasan tidak adekuat atau tidak ada dukungan pernapasan, pasien dengan suatu alat oksigenisasi sesuai. Dan yang ketiga itu circulation. Tentukan status sirkulasi dengan mengkaji nadi, mencatat irama dan ritmenya, dan mengkaji warna kulit. Jadi nadi karitis itu tidak teraba, lakukan kompresi dada tertutup. Dan yang ketiga itu kaji tekanan darah. Keempat, jika pasien hipertensi, segera pasang jalur intravena dengan jarum sebesar 16 sampai 18. Mulai pergantian volume per protokol. Cairan kristaloid seimbang 0,9% salin normal atau Ranger laktat biasanya digunakan. Dan yang selanjutnya itu kaji adanya bukti pendarahan dan kontrol pendarahan dengan penekanan langsung. Adapun juga pengkajian sekunder, merupakan pemeriksaan yang teliti, dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki atau juga yang disebut dengan head to toe. Setelah dilakukan pengkajian ABCDE pada primer survei, maka dilakukan pemeriksaan terhadap sekunder survei, yaitu anamnesis. Anamnesis harus lengkap karena memberikan gambaran mengenai cedera yang mungkin diderita. Pada anamnesis yang harus diingat adalah sampel dan kompak. Apa itu sampel dan kompak? Sampel itu singkatan dari S, sign, symptom, atau juga yang disebut dengan tanda dan gejala. A. Alergi. B. Mekanisme. M. Mekanisme dan sebab trauma. P. Past listening. L. Last meal, atau yang disebut juga kapan makan dan minumnya terakhir kali. E. Event atau yang berhubungan dengan kejadian perlukaan. Dan apa juga yang disingkat dengan kompak. Kompak itu adalah metode anamnesis, yaitu K. keluhan, O. obat, M. makanan terakhir, P. penyakit, A. alergi, K. kejadian. Adapun juga pemeriksaan fisik head to toe. Pada saat melakukan pemeriksaan fisik, selalu perhatikan B. bentuk, T. tumor, L. luka, S. sakit. Pada pemeriksaan atau pengkajian sekunder ini, pemeriksaan yang secara detail dari kepala sampai ujung kaki. Pemeriksaan yang dimulai pertama, kepala. Di kepala kita periksa mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, leher. Ketiga, toraks. Yang keempat, abdomen. Yang kelima, punggung. Dan yang keenam, perineum, rektum, dan uretra. Dan yang ketujuh itu ekstremitas. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.